Emang ada filter ya? Nah kan? Nah, kan? Karena lu tahu nggak sih harga busi paling murah di Cina berapa duit? Nggak tahu. 7.000 perak, bos. Shit. Kita bongkarin ya? Iya, boleh. Lu mau iseng nggak? Lu butuh busi kan kita turunin aja mesinnya. Jangan salah lu. Pantesan mobil Eropa sering jebol ya ternyata ya. Kembali lagi, Mau kasih tips lagi? mau laden lagi. Saat ini kita sedang berada di dokter mobil. Ya karena kebetulan ya kita mau mencerdaskan masyarakat ya. Padahal konten kita sebenarnya mencerdaskan terus sebenarnya kan. Amin. Tapi kali ini harusnya bermanfaat banget sih. Iya. Ini kontennya dosa besar orang yang baru beli mobil bekas. Iya. Bukan maksudnya dosa besar yang lain ya. Iya. Beli mobil bekas itu penting lo harus ngerawat dulu langsung ya. Langsung. Nah, lo nggak tahu pemilik sebelumnya dia servis apa enggak, Iya. ya kan? Karena yang paling pertama itu selain tampilan mobil, fitur-fitur fungsi, mesin coy. Mesin. Iya Iya. dong, kan yang jalanin mesin. Iya. Bahkan mesin yang paling pertama menurut gue Iya, ya, harusnya. kalau yang gue lihat mesin. Makanya kita langsung datang ke dokternya mobil. Ya. Ada Kau Lulung, biar Kau Lulung yang mencerahkan. Bus. Yang mana nih yang mau Bawa gue meja periksa? operasi. Mana yang mau gue bongkar-bongkar hari ini? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Mobilnya kenapa nih? Jadi gini kok, kita tuh baru beli mobil bekas. Yoi. Saat beli mobil bekas, yang pertama kita harus lakuin itu apa sih yang harus diganti? Terutama untuk bagian mesin. Ganti nama BPKB. Oh iya. Iya. Maksudnya yang sini Nomor dulu. 1, ya kan? Oke. Nggak pakai nama orang gigang ya? Iya, Ya, jangan gitu. pakai orang digang ya. Iya, Lu tahu aja jangan lu. ya. Ntar dicariin Pak RT soalnya. Iya, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Banyak sih ya kalau misalkan lu orang yang baru beli mobil bekas itu kan kita udah bilang ya dari dulu ya, jangan berharap lu langsung pakai, lu langsung happy no ya. Lu ada Nggak beberapa kayak mobil baru gitu Tapi ya? Iya. kebanyakan gitu kok. Beli mobil bekas, oh bagus pak, pakai terus. Iya, jangan gitu loh. Karena satu, Anda mau meriset nol nih, maksudnya meriset nol nih, lu mau tahu nih semuanya itu lu udah pernah ganti gitu loh. Jangan lu asumsi belum udah diganti ternyata belum, ntar malah jebol ya kan, urusannya panjang gitu loh. Nah, kalau misalkan dari gua sih yang nomor 1 ya tetap chemical itu lu harus gantiin tuh semua tuh. Nah chemical apa aja tuh kok? Nah, chemical kan biasanya orang takut kan, weh, chemical apa aja nih, nanti gua digorok apa enggak nih? Oke, nomor 1 oli mesin. Kalau lu nggak percaya oli mesin yang mereka isi, gua saranin sih lu pakai oli mesin kesayangan lu kan gitu kan. Terus transmisi, kalau Matic lu ganti oli filter Maticnya sama oli Maticnya lu ganti. Emang ada filter ya? Nah kan? Nah, kan? Kan? Ada Kan? 2, bos. Kalau Honda biasanya ada 2 filter oli Maticnya, bos. Nah kita aja nggak tahu kok ada filter oli Matic. Nah, oli Berarti Matic ada. tuh biasanya ada 2 filternya. Di semua kalau mobil Honda. Matic ada kok, semua Semua mobil Matic pasti ada filternya, minimum 1. Beberapa Enggak, mobil tar ada dulu 2. kok. Kalau oli Matic itu berapa lama sih biasanya kita ganti? Oli Berapa kilo? Matic sesuai di tulisan di dalam botolnya 20.000. Jangan pernah percaya kalau dibilangin long life. Iya, Long sampai life 50.000 gitu. 50.000 mending, bos. Lu kalau beli BMW, Mercy, Audi dikasih tahu 150.000 lifetime. Oh iya. Jangan salah lu. Pantesan mobil Eropa sering jebol ya ternyata ya. Jangan salah lu. Per 20.000 lu ganti karena itu biar nggak bermasalah lah ya transmisinya ya. Karena lu tahu sendiri, lu udah bongkar, lu turunin transmisi itu harganya lebih mahal daripada turunin engine, betul kan? Iya benar. Bener, kalau yang udah pernah turunin transmisi udah tahu harganya Betul. gitu loh, ngeri Transmisi yang harganya, bener. Nah itu filternya sama olinya lu ganti. Olinya lu ganti yang sesuai, tidak boleh tidak sesuai. Tidak sesuai langsung tidak jalan, langsung. Sesuai misalnya apa tuh? CVT pakai oli CVT gitu. CVT udah pasti pakai oli CVT. CVT ada 2 jenis olinya, CVT 1 sama 2. Nah, lu isi CVT 2 aja nggak ada masalah, ya. Itu 1. Oli ATF ada beberapa jenis nih. Ada yang 4, gigi 4, gigi 5, gigi 6, gigi 7, gigi 8. Oh, beda-beda. Iya, kalau itu lu salah isi, nggak jalan juga tuh ntar mobilnya Kirain nyinyi jeduk tuh. kalau banyak giginya makin banyak literannya. Enggak. Enggak. Gigi 4 sama 5 itu beda dengan 67, beda dengan 89. 9G-Tronic ada lagi. Aduh. Itu mekaniknya harus tahu berarti kok ya? Iya, buka buku lah ya. Jangan coba-coba lah ya, buka buku lah ya. Jadi gitu kan. pertama ganti oli mesin. Oli Tadi. mesin udah pasti. Filter oli ganti Filter dong. oli ganti udah pasti dong. Oli transmisi. Filter oli transmisi. juga. Kalau mobil lu manual ada yang namanya oli gearbox. Ya. Itu oli 90. Ya kan? Itu juga lu ganti. Nggak terlalu mahal lah ya kok. Enggak lah, itu murah lah. 5 liter cuma berapa duit itu. Terus
Kalau mobil lu penggerak belakang, ada namanya oli gardan. Ganti juga. Ganti juga saran gua, ya kan? Cuman Banyak yang ya? begitu-begitu tuh lu bisa budgeting. Jadi nggak langsung lu ganti semua segabruk, nggak. Yang penting kan mesin, transmisi, sama minyak rem. Minyak rem pasti masih ada dong, nah itu lu ganti. Iya, kan diganti ya? Emang ganti kok, bukannya dia kuat sampai lama ya? Iya, kan dia tidak bergesek gitu loh. Minyak Nggak rem setahun sekali bos, lu ganti bos. Oh gitu? Karena minyak rem itu dia menyerap kelembapan udara, sehingga ketika dia menyerap kelembapan udara, titik didihnya drop. Lu mau minyak rem ini mendidih di 160, 140. Iya. Ketika Kan dia mendidih menyerap kan cuma di udara, remnya kan, di Iya. kaliper kan di situ. Si remnya juga, kalau misalkan lu berasa nanti, Masuk ya ke dalam ya? lu ganti deh itu minyak rem. Lu akan berasa rem lu lebih pakem, lebih nyaman nginjeknya. Nah, karena minyak rem nggak mahal bos, paling 2 liter lu habisnya nggak nyampe gitu loh. Untuk ngekuras. Untuk flashing semua, betul. Flashing semua. Nah, sekalian lu flashing, sekalian lu cek kampas rem kan. Kalau butuh ganti, lu ganti. Kalau nggak usah, ya nggak usah. Kalau masih ada power steering, saran gue juga lu ganti. Oh kalau Masih ada. Hidrolis. Ya, Iya. hidrolis. Kalau nggak, kan dia EPS nih. EPS nggak perlu, gitu kan. Nah, kalau masih ada, oli power steering lu ganti. Karena kalau olinya udah hitam, si seal-seal itu cepat rusak. Oh. Nah, biasanya nggak diganti tuh sama orang. Karena, ya itu, seal-seal cepat rusak, dia nggak tahu. Nah, oli power steering murah. Lu nguras nggak sampai 2 liter juga. Paling 100.000 lebih gitu lu habisnya. Tapi itu problem tuh kalau lu nggak kuras tuh. Udah gitu, oli kompresor AC juga satu. Yang terakhir adalah coolant. Coolant juga sebaiknya lu kuras, lu korokin semua radiatornya biar lu tahu itu baru lagi. Itu dari sisi chemical ya. Jadi Lu semua ganti cairan Oh, jadi radiator dibongkar, bongkar sekalian, dibelah, dikorokin, iya. baru lu ganti coolant yang bagus supaya kalau misalkan lu mau bawa mobil ini lama, lu nyaman gitu loh. Maksudnya, oh iya nih coolant gue baru ganti, radiatornya kondisinya juga gue udah lihat gitu. Iya. Bentar iya, kok, bentar iya. kok. Ini tadi gue sama Michael banyak ya. Banyak. Habisnya berapa tuh kok? Kalau kayak gitu semuanya, kalau paket lengkap. Maksudnya kan oli engine lu tergantung lah ya, oli transmisi juga tergantung. Kalau radiator lu sama nguras gitu-gitu sekitar tergantung mobil lu juga 800.000 sampai 1 juta lebih dikit. Minyak rem paling 250.000, power steering paling 250.000. Itu buat liquid doang. Yes, itu chemical. Nah, cuman kan lu bisa bertahap ya, nggak usah semua ya. Yang menurut gua paling penting tetap oli mesin, oli transmisi, sama minyak rem. Nah kalau misalnya paket yang semua tadi tuh kok, kisaran, misalnya mobil kecil gini lah. Berapa Mobil tuh? lu ini, Ah. minyak rem 250.000, kan power steering nggak ada nih. Udah EPS ya kan. Radiator paling 900.000-an, oli mesin, oli transmisi, ya 2-3 juta lah habis lah. Oh 3 juta tapi ya? Itu satu paket ya? Misalnya nih, kalau ada lagi kan biasanya orang budget terbatas tuh. Udah beli mobil, aduh hilang, habis budgetnya. Ya, makanya kan lu bisa pilih nih. Kalau menurut gua tetap engine, transmisi itu penting, kemudian minyak rem, kemudian radiator. Jadi lu bisa budgeting lah gitu loh. Ganti-gantian ya? Iya, bulan Yang ini, bulan pertama, depan. engine dulu. Iya. Kalau filter apa namanya? Filter udara. Udara gitu. Filter udara balik lagi tergantung. Kalau misalkan filter udara yang di tempat lu masih bagus, ngapain lu ganti? Kalau filter oli, lu harus ganti. Masalahnya di situ gitu loh. Gua sih ngebiasain diri gua ya. Setiap ganti oli gua ganti filter aja. Nggak ada masalah, bos. Gua nggak, biasanya kan orang 2 kali ganti oli, Baru 50, ganti. iya 50 Iya. baru ganti. Enggak, gua kan filter oli kan murah harganya. Iya murah. Filter oli sih harus ganti. Apalagi filter oli transmisi, karena lu turunin sekalian gitu Tapi loh. itu filter oli transmisi kagak ada yang tahu loh, kita nggak tahu kan? Iya. Betul, itu yang bikin mobil lu jebol, bos. Nah kan, elah. Transmisi lu jebol gara-gara lu ganti nih olinya. Filternya nggak lu ganti. Ujung-ujungnya si oli itu kan yang lama kan kotor nih, kotorannya nyangkut di filter. Nah, si Deposit. pompanya ngedorong ke filter nggak mau lewat. Iya. Olinya muternya terlambat. Mampet. Nah, itu yang bikin jebol. Oke kok. Selain chemical kok, Nah, habis itu. menurut gua ya, kan kampas rem gitu-gitu kan tentatif ya kan. Nah, menurut gua kalau mobil lu bensin, busi tetap lu ganti penting. Karena kenapa? Lu nggak tahu nih businya pakai busi standar iridium udah jelek kah, masih bagus kah? Mendingan lu ganti 1 kali. Toh juga busi iridium itu iridium biasa aja lifetime 70.000. Iridium laser lifetime lebih dari 100.000 gitu loh. Jadi lu nggak rugi lah ganti busi lah gitu, juga gantinya lifetime bos. Ini ganti busi ini ya kok ya? Terserah kesukaan lu. Maksudnya yang penting busi itu, lu tahu busi itu bagus gitu loh. Jangan sampai lu kena busi palsu juga. Busi juga banyak yang palsu. Oh, banyak Bos. palsu ya? Lu tahu harga busi 20.000 kan? Nah, serius ada harga busi 20.000. Efeknya kalau busi palsu dipakai kenapa kok? Biasanya timingnya nggak enak. Busi palsu tuh tetap busi, cuman yang harganya murah banget. Dan palsu itu dia pakai merek orang, Ya. gitu loh. Makanya dia bilang palsu. Sebenarnya kalau dia pakai merek sendiri nggak ada masalah kan gitu kan? Biar laku gitu ya kayak pakai merek Iya. orang. Karena lu tahu nggak sih harga busi paling murah di Cina berapa duit? Nggak tahu. 7.000 perak bos. Buset. Itu yang paling murah. Yang no brand gitu-gitu ya? Terserah, pokoknya yang paling murah itu harganya keluar dari pabrik 7.000 perak, bos.
Sampai Indonesia kelebihannya 20.000. kalau kita misalnya ganti busi laser iridium gitu. Dari saya ngomongnya dari sisi tuner ya. Dari sisi tuner itu kalau busi lu bagus, coil lu bagus, balik lagi ya, coil dan busi harus bagus ya. Ini kita cerita performance ya. Kalau nggak lu pakai coil standar pun gua fine. Timingnya tuh bagus. Timing itu maksudnya ketika ignition timing itu kan si ECU perintah si coil untuk ngejepret nih. Iya. Nah ngejepretnya itu selisih 0,1 detik aja udah beda, nggak dapet Beda. nih powernya nih gitu loh. Makanya kenapa kalau misalkan gua nge-remap mobil, mau yang mobilnya bagus, gua cek businya jelek, gua akan suruh dia ganti gitu loh. Karena kenapa? Timing bos, apalagi mesin bensin, timing berubah dikit aja udah nggak enak tuh mobil. Iya sih bener ya. Itu sebanyak apa sih kok signifikan nggak dari misalnya dari busi yang biasa ganti ke laser iridium Ini bisa? businya apaan? Tar dulu. Kita bongkarin ya? Iya, boleh. Lu mau iseng nggak? Lu butuh busi kan kita turunin aja mesinnya. Ya. Kan lihatnya bisa dari atas, bisa dari bawah gitu kan. Ya. Ya. Nih ya. Ini standarnya nih. Standarnya bukan di bawahnya Bukan. lagi, Mas Nikel. Tapi ini umum lah gitu. Iya. Nah, ini udah kebongkar businya tadi mana kok? Nah, businya dia Masih Iyalah. busi nikel gitu ya? Ini standarnya. Tapi kebetulan kalau di NGK tuh buat Suzuki Swift ada pilihannya, ada yang Iridium ini EX yang kodenya BKR6EIX11. Ini Iridium biasa. Kalau lu tadi yang 70.000 kayak. 70.000. 70.000. Nah, busi namanya busi lu nggak usah hafalin lah ya nomornya lah ya, itu ekstrim banget. Gua aja udah lupa gitu kan. Nomor-nomor busi ini buat apa ekstremal. Cuman maksudnya yang lu bedakan itu businya itu cagaknya satu sama dia tengahnya ini dia bahannya dari apa. Wah, itu dia. Kalau Itu ini dia apa? doang. Kalau ini busi standar kan biasanya tengahnya Nikel ya? dia pakai nikel. Nah, kalau iridium dia pakai iridium, dia biasanya ujungnya lancip. Lebih lancip. Lebih lancip. Nah, laser iridium itu biasanya dia ada coatingannya lagi sehingga dia lebih tahan lama dan tengahnya ini tembaganya bagus gitu loh. Makanya dia nggak cepet. Ya satu, kalau laser iridium yang gue tahu sih dia lebih dingin ya. Jadinya timing lu bisa lebih bagus dan mobil lu bisa percikannya lebih bagus juga. Karena ketika mobil lu pakai jangka waktu lama biasanya dia drop tuh performance-nya. Nah, laser iridium lebih stabil. Stabil ya. Itu aja sih. Dan busi biasa sama busi iridium lifetime-nya jauh lebih tinggi busi iridium. Itu iya. Jelas. Jadi sebenarnya kalau kita beli busi biasa ganti-ganti mulu, mending beli ini sekali ganti ya? mending beli iridium. Beli Iridium sekali ganti ya? Iridium. Lebih bagus juga performance-nya. Sampai 100.000. Dia bisa Sampai makin 100.000. hemat nggak mobil gitu loh? Makin hemat apa enggak balik lagi ke mappingan. Nambah power ya. Nambah power ya. Nah, kalau misalkan kita cerita mobil yang udah pernah gua remap ya. Waktu itu Yaris, dia beli coil racing, businya gua ganti iridium sama coil racing dia naik 5 sampai 8 HP. Lumayan. Itu ganti coil sama busi doang. 8 horsepower lumayan. Gede bos untuk mobil NA. Iya. NA loh mobilnya Standar loh. pula ya? Iya. Mappingan. Tapi kan coil gini ganti. loh, busi iridium kan kita ganti. Kan performanya semakin membaik lah ya, Pasti. berasa ke mobil. Timingnya lebih bagus, kan kita pasti. bisa semakin kayak kita biasanya nginjek gas Banyak. itu 20%. Jadinya jadi 10% 15% atau 10%. Ya teorinya begitu bos, cuman yang namanya cowok digas lebih enak, digas lebih dalam sama dia. Iya. Makanya ya dikomplain ya. Itu mobil cowok. kok makin boros. Cowok. aja. Karena lu ngegasnya Iya. kebangetan. Iya, lu injek makin dalam bos biasanya bos. Nah itu dia makanya kesempatannya buat kalau kebetulan mobil kita Swift ini kalau mau upgrade bisa ke ini BKR6EX ini yang iridium atau yang laser iridium. Iya. Di sini IFR6T ini laser iridium yang 100.000 km tadi yang bilang. Dan pengapiannya jadi bagus apa ya? Kalau kayak gini Pengapiannya lebih bentukannya lama, gimana lebih sih? dingin lah. Kenapa? Kalau kayak gini nih, ini artinya apa nih kok? Udah kebakar apa? Oh, oke. Kalau lu mau lihat ilmu busi ketika lu buka ya, namanya hitam-hitam pasti lah ya. Ini kan kita bilang namanya sisa pembakaran karbon lah ya. Nah, kalau dia hitam-hitamnya bersih begini, ini artinya pembakaran lu oke nih. Kalau dia merah artinya rich. Rich itu berarti kebanyakan nih bensinnya nih. Oh. Kalau dia kelampi atau misalkan dia ada kotoran kayak kelampi lah ya, maksudnya berceplok-ceplok gitu kotoran karbonnya. Satu, injektor lu bisa jadi kotor. Dua, bensin lu bisa jadi kotor. Tiga, bisa jadi busi lu udah nggak mercik dengan bener. Itu artinya si bensin nggak kebakar dengan baik, sisa-sisanya tuh nempel nih di sini nih. Nah, kalau dia hitam banget terus hitamnya banyak, Ada yang bocor sampai ya, oli? itu ada yang bocor olinya. Itu juga bisa. Nah, cuman biasanya sih dia lebihnya ke merah-merah sih kalau mobil yang normal ya gitu loh. Yang penting lu pegang begini dia cuman hitam-hitam doang, oke wajar. Dan kering ya. Jangan sampai basah ya. banget kayak gini nih. Basah ya oli. Ah, kalau basah oli tuh biasanya tuh. Oke, gini berarti gimana kok? Oke. Kalau kayak begini, ini sih nggak diatur ya gappingnya ya. Gapping tuh maksudnya jarak antara tengah sama si cagaknya itu. Nah, jaraknya itu juga diatur. Kenapa? Lu makin panjang, timing lu miss. Kependekan, timing lu kecepatan. Dia jarak merciknya harus optimal. Buset, susah Ini juga kita ya. cerita performance ya gitu loh. Berarti bikin busi itu susah ya kok ya?
Bikin busi ya begitu deh. Makanya kan biasanya kan kita kasih fuller terus kita ketok-ketok businya Iya. biar itu ya iya itu lagi adjust gapping namanya. Oh gitu. Emang gappingnya harus pas. Ketok manual. Ya biasanya diketok-ketok begini. Ketok manual, nanti kan ada alat pengukur. Cooler namanya ya. Alat ukurnya Kayak dimasukin ke buat dalam. ukur klep gitu kan. Iya. Klep Ya, zaman dulu. Ya kalau nggak mau ribet udah beli busi Ketok-ketok, baru aja lah. masukin Ya. gitu loh. Udah paling benar ganti Udah itu aja ya. dia beli busi baru udah. Ya kan? Biasanya begitu diketok-ketok. Nah, kadang-kadang kalau orang saking pelitnya ya kan cari busi yang masih jalan di tempat lain pasangin lagi. Jangan ya. Ntar apa namanya busi lu lifetime-nya nggak bener, percikannya nggak bener, mobil lu malah jadi kayak kuda lumping jalannya gitu kan nggak enak. Gitu loh, biasanya sih begitu sih. Ini kalau kita cerita bensin kan gitu. Nah, makanya busi penting lah maksudnya untuk lu ganti. Lu investasi tuh jangka panjang lah ya. Maksudnya lu ganti busi hari ini tuh 2 tahun lagi belum tentu lu ganti gitu loh. Kecuali nanti pas dibuka patah, nah udah lu beli baru. Oh kalau patah mati dong silindernya ya? Biasanya Nggak ada percikan kan? biasanya kayak tadi kayak kalau misalkan kita mau buka nih makanya orang-orang yang ngencengin busi tuh ya ampun pakai kunci momen kayak untuk busi atau yang penting tuh rapet udah nggak bakal kebuka tuh busi percaya deh sama gua. Nggak usah kenceng-kenceng. Kenapa? Ntar kalau kenceng-kenceng lu dorong itu ininya bisa patah Kata ya. gitu loh. Ininya bisa Oh patah. bukan drat yang ada di head cylinder ya? Nggak mungkin, drat yang di head cylinder dia nempel pasti. Nah, yang patah tuh ini nih bos, sambungan antara si drat ke apa namanya keramiknya, itu yang patah. Nah itu patah. Lu kalau bisa keluarin pakai apa namanya pakai tab kebalik, oke. Kalau nggak bisa ya lu turun. Iya. Buka head cylinder ya? Iya, buka Ribet head. lagi dong. Urusan. Ribet banget itu. Jadi kalau beli mobil bekas, sebenarnya dosa kalau dia nggak itu ya ngecek semua yang tadi disebutin Iya. sama Lulung. Jadi intinya baru keluar dealer mobil bekas, pas bawa ke sini bengkel aja. ya gue ya? Setuju. Sini aja udah. Iyalah. Ya, bawa ke dokter Logikanya. mobil ya. Oh iya bener, boleh. Dibawa ke saya boleh kan gitu kan. Businya beli NGK. Boleh juga, karena ini ya jujur ngomong aja, dari zaman gua balapan ilegal motor, busi ini kan udah ada bos, ya kan? Jadi dia emang bikin busi ya udah makanan mereka sehari-hari gitu loh. Ya NGK memang udah brand yang sangat lama dan dominan di Dominan banget. dunia kan? Iya. NGK. Dan mereka yang setting standar nomor kode busi kan? Iya, PKR6, ISI, LKZR apa, itu kan mereka yang setting standarnya bos. Kalau mau tahu gitu loh ceritanya. Ya segitu dulu berarti. Jangan lupa kalau beli mobil bekas, ini ditonton sampai habis. Ya kan? Langsung lakukan itu terutama untuk mesin ya. Iya, biar nggak ngerasa ketipu lah ya Mike ya. Dan jangan kayak gua. Kalau beli mobil bekas suka lupa. Pakai aja. Oke, thank you. Sama-sama, thank you. Jangan lupa nonton konten kita juga di channelnya Dokter Mobil. Dokter Mobil. Karena kita nggak ngomongin teknis lagi. Kita nge-roasting mobilnya Dokter Mobil, coy. Iya. Kita lihat mobilnya Kita Dokter kayak lihat hari ini. bosnya dokter mobil tuh apa mobilnya. Salah bawa mobil gua hari ini. Iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Susah Ya. banget sih subscribe. Makanya nonton banyak tapi satunya kagak. Iya. Oke, Tapi- sampai jumpa di video selanjutnya.